Shalom anak-anak, selamat pagi. Mistian harapkan kalian tetap semangat dan antusias untuk belajar fisika hari ini. Seperti pertemuan sebelumnya, kita akan belajar tentang suhu, kalor, dan perpindahan kalor. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang suhu, pada hari ini kita akan membahas tentang kalor dan perpindahan kalor. Apa sih yang dimaksud dengan kalor? Kalor itu adalah energi panas yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, satuan kalor dalam satuan internasional adalah joule. Atau kalian juga bisa menyatakan satuan kalor dalam bentuk yang lain, yaitu kalori. 1 kalori setara dengan 4,2 joule atau 1 joule setara dengan 0,24 kalori. Pengaruh kalor pada benda itu ada dua. Yang pertama adalah mengubah suhu benda. Nah, persamaan yang kita gunakan ketika kalor digunakan untuk mengubah suhu benda adalah Q sama dengan M kali C kali delta T dan Q sama dengan C kapital kali delta T, di mana Q adalah kalor, satuannya adalah joule, M adalah massa benda, satuannya dalam kilogram, C adalah kalor jenis, satuannya joule per kilogram derajat Celcius, delta T adalah perubahan suhu dalam satuan derajat Celcius, dan C adalah kapasitas kalor dalam satuan joule per derajat Celcius. Yang kedua adalah mengubah wujud benda. Untuk mengubah wujud benda, kita gunakan persamaan Q sama dengan M kalikan L atau Q sama dengan C dikalikan dengan U, di mana Q adalah kalor dalam satuan joule, M adalah massa benda satuannya kilogram, dan L adalah kalor lebur atau kalor beku dalam satuan joule per kilogram, dan U adalah kalor uap atau kalor embun dengan satuan joule per kilogram. Di sini ada istilah kalor jenis dan kapasitas kalor ya. Nah, sebenarnya apa sih kalor jenis dan kapasitas kalor itu? Kalor jenis itu adalah banyaknya kalor yang diserap atau diperlukan ya oleh 1 gram zat untuk menaikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius. Nah, kalor jenis ini juga bisa diartikan sebagai kemampuan suatu benda untuk melepas atau menerima kalor. Masing-masing benda itu memiliki kalor jenis yang berbeda-beda ya. Seperti pada tabel yang di samping ini. Biasanya kalau dalam soal nanti akan diketahui ya. Jadi kita tidak perlu menghafalkan. Satuan kalor jenis itu ialah joule per kilogram derajat Celcius. Sedangkan kapasitas kalor adalah jumlah kalor yang diserap oleh benda bermassa tertentu untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Nah, kapasitas kalor ini dalam satuan internasional dinyatakan dalam joule per Kelvin. Kemudian ada istilah lagi namanya adalah kalor laten. Kalor laten adalah banyaknya kalor yang diperlukan oleh 1 gram zat untuk mengubah wujudnya pada suhu tetap. Jadi kalor laten ini ketika ada perubahan wujud ya. Satuannya dinyatakan dalam joule per kilogram. Kita tahu ada 4 bentuk perubahan wujud, yaitu melebur, membeku, mendidih, dan mengembun. Nah, dengan demikian ada 4 jenis kalor laten, yaitu kalor lebur, kalor beku, kalor didih atau kalor uap, dan kalor embun. Anak-anak, tahukah kalian kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk menentukan kalor jenis suatu zat? Prinsip kerja dari kalorimeter didasarkan pada asas Black yang nanti akan kita pelajari setelah ini, yakni campuran antara benda yang berbeda suhu yang mengakibatkan terjadinya transfer kalor, yang mana benda yang bersuhu lebih tinggi itu akan melepas kalor, sedangkan benda yang bersuhu lebih rendah akan menerima kalor. Jadi di sini nanti tidak ada energi yang terbuang ke lingkungan. Karena itu, kalorimeter harus dibuat dengan sistem tertutup supaya tidak ada kalor yang terlepas ke lingkungan. Nah, ini adalah gambar skema dari kalorimeter. Oke anak-anak, sekarang kalian lihat pada layar, di sini Miss Tian punya grafik air. Seperti yang Miss Tian jelaskan sebelumnya,
kita tahu kalau kalor itu dapat mengakibatkan dua hal. Yang pertama, kalor dapat menaikkan suhu suatu zat. Yang kedua adalah merubah wujud zat. Sekarang kalian lihat pada titik A. Di titik A ini, air itu dalam bentuk es atau padat ya. Dan suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Misalkan Mistian punya suhu es minus 10 derajat Celcius. Ketika Mistian berikan kalor, maka es tersebut suhunya akan naik dari min 10 derajat Celcius menjadi min 9, min 8, min 5, dan seterusnya sampai 0 derajat Celcius. Maka di sini kalor digunakan untuk menaikkan suhu benda. Sehingga kita menggunakan persamaan M kalikan CS dikalikan delta T. M-nya adalah massa benda, CS-nya adalah kalor jenis es, dan delta T-nya adalah perubahan suhu. Nah, perubahan suhu ini dapat kita lihat misalkan dari minus 10 derajat Celcius jadi 0. Oh, jadi perubahannya berapa? Maka delta T-nya adalah 10. Akan terjadi proses dari B ke C, di mana dari B ke C ini tidak ada perubahan suhu. Maka kalor yang ada itu akan digunakan untuk merubah wujud zat dari yang tadinya es atau padat menjadi cair. Sehingga kita gunakan persamaan M kalikan L, di mana L-nya itu adalah kalor lebur es. Setelah semua es itu mencair, maka akan terjadi proses dari C ini ke D. Nah, pada C ke D ini, ketika airnya tadi diberi kalor, maka airnya itu akan mengalami kenaikan suhu. Misalkan di sini pertama airnya pada suhu 20 derajat Celcius, kemudian diberi kalor meningkat sampai misalkan di sini 60 derajat Celcius. Maka di sini akan terjadi pertambahan suhu ya, atau perubahan suhunya itu adalah 40 derajat Celcius. Maka nanti kita gunakan persamaan QCD sama dengan M kali C air dikali delta T. Nah, di mana C air ini adalah kalor jenis air dan delta T ini adalah perubahan suhu. Kalau misalkan airnya itu dari 0 derajat menjadi 100 derajat air, maka delta T-nya adalah 100. Atau yang tadi Misan sebutkan contohnya dari 20 derajat Celcius jadi 60 derajat Celcius, maka pertambahan suhunya adalah 40 derajat Celcius. Nah, di sini dari D ke E tidak terjadi pertambahan suhu, yang terjadi adalah perubahan wujud, sehingga kita gunakan persamaan QDE sama dengan M dikali U. Dan setelah sampai di E, maka ini seluruh cairan tadi akan berubah menjadi gas seluruhnya ya pada suhu 100 derajat Celcius. Kalau sudah dari suhu 100 derajat Celcius akan ke F. Maka kita gunakan persamaan M kali C uap kali delta T. Kemudian ada yang namanya asas Black. Jadi asas Black ini bunyinya adalah kalor yang dilepaskan oleh suatu zat jumlahnya akan sama dengan kalor yang diterima oleh suatu zat. Untuk lebih memahaminya, kita akan berlatih latihan soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, zat cair yang masanya 200 gram dipanaskan dari 20 derajat Celcius menjadi 80 derajat Celcius, memerlukan kalor sebesar 6 kali 10 pangkat 4 Joule. Berapakah besar kalor jenis zat tersebut? Kita tuliskan terlebih dahulu besaran apa saja yang diketahui dari soal. Yang pertama di sini diketahui massa ya. Massanya adalah 200 gram. Kemudian ada perubahan suhu, jadi ada delta T dari 20 ke 80 ya, atau kita kurangkan 20 min 20, jadi perubahannya 60 derajat Celcius. Kemudian kalornya atau Q-nya adalah 6 kali 10 pangkat 4 Joule. Yang ditanya adalah kalor jenis zat. Yang ditanya C kecil ya. Nah, untuk satuan dari kalor jenis zat, kita lihat di sini dari satuan yang diketahui ya. Kalau misalkan Q-nya dalam Joule, kita nanti nyatakan dalam Joule per kilogram derajat Celcius. Tapi kalau misalkan satuan Q-nya dalam kalori, kita bisa nyatakan dalam kalori per gram derajat Celcius.
Sekarang kita akan jawab. Karena ada perubahan suhu, maka kita pakai yang Q sama dengan M kali C kali delta T. Kita masukkan yang diketahui, Q-nya 6 kali 10 pangkat 4. Dan untuk masanya kita lihat di sini ya. Karena satuan C dalam joule per kilogram, berarti ini kita rubah dulu ke kilo. Jadi 0,2 kilo ya, kita bagi 1000. Berarti 0,2 dikali C kecil yang ditanyakan. Kemudian ada delta T. Delta T-nya adalah 60. Berarti di sini 6 kali 10 pangkat 4 12C. Maka nilai C ini adalah 5000. Satuannya adalah joule per kilogram derajat Celcius. Jadi nomor 2 ini diketahui kalor jenis S, berarti CS-nya itu adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Kemudian ada kalor lebur S, jadi ini L-nya adalah 80 kalori per gram. Kemudian ada kalor jenis air ya, jadi ada C air sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Jika sebongkah es bermasa 200 gram, berarti ada masanya 200 gram, bersuhu minus 10 derajat Celcius, hendak dijadikan air dengan suhu 20 derajat Celcius. Jadi dari min 10 derajat Celcius nanti akan menjadi 20 derajat Celcius. Nah, kenapa di sini tidak mestian tulis delta T? Karena untuk melewati dari minus 10 ke 20 derajat Celcius, kalau menurut grafik itu kan harus melewati 0 ya. Jadi misalkan di sini mestian gambar grafiknya ya. Yang ditanya adalah nilai kalor yang diperlukan. Karena di sini ada beberapa proses ya. Kalau misalkan mestian buat titik-titik ya, misalkan titik A, ini B, ini C, dan ini D, maka antara A dan B ini ada proses QAB. Kemudian antara B dan C ini ada proses QBC, dan antara C ke D ini ada proses QCD ya. Maka nilai Q yang ditanyakan di sini adalah Q total. Q totalnya ini sama dengan berapa? Nah, Q totalnya ini kita bisa lihat dari satuan C dan L ya. Karena dinyatakan dalam kalori per gram derajat Celcius, maka nanti kita bisa nyatakan Q-nya itu dalam kalori. Sekarang kita akan menjawab. Nah, untuk menjawab ini, maka kita harus mencari proses ini satu-satu ya. Kita mulai dari QAB. QAB, karena dari A ke B ini terjadi perubahan suhu, maka kita gunakan persamaan M kali C kali delta T. Dan ingat di sini, karena QAB masih dalam bentuk S, maka C yang digunakan adalah CS. Masanya di sini juga harus mengikuti ya. Karena CS-nya ini kalori per gram derajat Celcius, berarti masanya harus dalam gram. Kalau masih kilo, nanti kita rubah ke gram. Berarti karena sudah gram, mesti langsung masukkan aja 200 kali CS-nya 0,5 dikalikan delta T. Delta T ini perubahan dari A ke B saja ya, karena kita mencari nilai kalor di QAB. Dari min 10 jadi 0, berarti perubahannya adalah 10 derajat. Nah, sehingga nilai QAB ini sama dengan 1000 kalori. QBC di sini karena suhunya itu tetap, maka yang terjadi adalah kalau digunakan untuk merubah wujud. Kalau merubah wujud ada dua ini ya, merubah wujud, yaitu M kalikan L. Masanya tadi 200, kemudian L-nya tadi 80, maka QBC-nya adalah 16.000 kalori ya. 20, maka kita menggunakan persamaan M kali C kali delta T. Masanya 200. Kemudian C yang kita pakai adalah C air, karena pada suhu 0 sampai 20 zatnya sudah berubah semua menjadi cair. C airnya adalah 1, kemudian delta T-nya dari 0 ke 20, maka perubahannya adalah 20, sehingga nilainya sama dengan
4000 kalori. Nah, sekarang kita tinggal mencari nilai Q totalnya ya. Maka Q total itu kita jumlahkan dari Q AB ditambah dengan Q BC ditambah dengan Q CD. Berarti di sini 1000 ditambah 16.000 ditambah 4.000. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 21.000 kalori. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini dalam sebuah termos terdapat 100 gram air pada suhu 90 derajat Celcius. Kemudian sebanyak 50 gram air pada suhu 30 derajat Celcius ditambahkan ke dalamnya. Dalam keadaan setimbang, berapakah suhu campuran air tersebut? Jadi dalam kasus nomor 3 ini ada dua jenis cair yang dicampurkan. Kemudian diminta mencari suhu campuran tersebut saat terjadi kesetimbangan termal. Nah, di sini kalau ada dua zat yang dicampurkan dengan suhu yang berbeda, maka nanti kita akan menggunakan asas Black yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, di mana nilai Q lepas itu nilainya akan sama dengan Q yang diterima. Sekarang kita akan jawab yang nomor 3. Nah, untuk mempermudahkan kita dalam pengerjaan soal, bisa diketahuinya ini dalam bentuk sebuah gambar ya. Di sini yang air yang pertama suhunya lebih tinggi ya, 90 derajat Celcius. Kita bisa gambarkan di bagian atas di sini 90 derajat Celcius. Kemudian air yang suhunya lebih rendah 30 kita gambarkan di bawah. Karena dicampur ya suhu 30 dan 90 ini, kalau yang suhu 30 ketika dicampur maka dia akan melepas kalor sehingga suhunya itu turun. Kemudian untuk yang 30 dia akan menerima kalor sehingga nanti dia naik. Maka di sini nanti di titik ini akan terjadi kesetimbangan termal. Kita sebut aja dia T campuran. Karena di sini ada dua zat cair, yang pertama adalah yang memiliki massa 100 gram. Ini kita sebut saja zat cair 1 yang memiliki massa M1 100 gram. Kemudian ada zat cair yang kedua 500 gram. Ini kita sebut aja zat cair 2. Berarti M2-nya adalah 50 gram. Di sini ada delta T ya, atau perubahan suhu. Nah, untuk perubahan suhu kita harus hati-hati. Kita kurangkan dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Di sini untuk yang delta T1 90 dan TC kan lebih besar 90, maka delta T1-nya adalah 90 derajat min TC. Untuk yang delta T2 kita lihat di sini TC sama 30. TC kan letaknya di atas, berarti lebih tinggi dari 30, maka delta T2-nya ini adalah TC min 30 derajat. Di nomor 3 ini yang diminta adalah suhu campuran ya, atau TC-nya itu berapa. Berarti ditanya di sini adalah nilai TC-nya. Sama dengan titik-titik derajat Celcius. Nah, sekarang kita akan menjawab. Soal nomor 3 ini seperti yang Miss Tian bilang tadi, kita menggunakan asas Black. Yang ini yang Miss Tian tulis. Nah, ingat kalau yang melepas ini berarti suhunya itu lebih tinggi ya. Suhunya tinggi. Kalau yang menerima ini berarti nanti suhu zatnya itu lebih rendah. Nah, di soal tadi yang sudah kita tuliskan yang diketahuinya, yang lebih tinggi kan M1 ya. Maka nanti kita pakai yang Q lepasnya adalah M1 kali C kali delta T ya. Nah, C-nya ini C apa? Apakah CS atau C air? Karena dari 90 derajat ke TC ini bentuknya adalah air ya. Kalau di bawah 0 derajat kan bentuknya es, tapi kalau misalkan di atas 0 berarti ini kan C air. Ya, maka C air. Kemudian yang menerima adalah suhu yang lebih rendah, berarti yang M2. Berarti ini M2 kali C kali delta T. Nah, ini C-nya C apa? Karena di sini juga di atas 0 derajat, maka ini adalah C air juga. C air dengan C air ini kan sama ya, kita bisa coret
seperti ini, sehingga kita masukkan aja nilai M1 nya 100 gram. Sudah sama ya, 100 dalam gram semua. Berarti ini 100. Kemudian delta T nya adalah, ini delta T1, ini delta T2. Yang 1 90 min TC. Kemudian yang sebelah kanan M2 nya 50, T2 nya adalah TC min 30. Kita boleh sederhanakan, di sini dibagi 51, sebelah kiri dibagi 52, berarti 180 min 2 TC sama dengan TC min 30. Oke, kita bisa pindah ruaskan. Berarti di sini 180 plus 30, di sini TC plus 2 TC. 3 TC sama dengan 210, sehingga nilai dari TC sama dengan 70 derajat Celcius. Nah, sehingga dari soal ini kita ketahui bahwa ketika dua zat cair ini dicampurkan, maka akan berada pada kesetimbangan termal dengan suhu campurannya 70 derajat Celcius. Atau suhu akhirnya boleh ya, suhu campuran atau suhu akhirnya adalah 70 derajat Celcius. Sekarang kita masuk contoh yang keempat. Jadi yang keempat ini ada air yang mendidih 175 gram dimasukkan ke dalam bejana yang memiliki kapasitas 200 kalori per derajat Celcius. Kemudian ke dalam bejana tersebut dimasukkan 180 gram es bersuhu minus 10 derajat Celcius. Jika dianggap tidak ada kalori yang hilang selama proses pencampuran tersebut, maka tentukan suhu akhir dari sistem. Nah, untuk soal ini sama ya, karena di sini ada zat yang dicampurkan, maka kita akan menggunakan asas Black. Untuk soal nomor 4 ini, karena yang dicampurkan di sini adalah dalam bentuk cairan dan es ya, ada dua buah bentuk zat cair, maka akan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yang A, seluruh esnya itu akan mencair dan akan mencapai suhu TC itu di atas 0 derajat. Sedangkan kemungkinan yang kedua itu yang B, esnya itu tidak semuanya mencair. Nah, kalau nanti tidak semua esnya ini mencair, maka suhu akhir campuran itu akan berada pada 0 derajat. Nah, kapan kita tahu kita pakai yang A atau yang B? Itu kita pertama gunakan dulu yang A dulu. Kita pakai persamaan yang A dulu. Kalau ternyata hasilnya negatif, maka kita baru pakai grafik yang B. Jadi kita gunakan dulu dengan grafik yang A dulu. Kalau misalkan hasilnya negatif, kita baru pakai grafik yang B ya. Sekarang kita gunakan grafik yang A ini. Jadi yang air yang suhunya 100 derajat Celcius nanti ketika dicampur dengan es, maka suhunya akan turun sampai ke TC ya. Jadi kita misalkan di sini adalah Q1-nya. Nah, kemudian untuk yang es yang minus 10 derajat Celcius ketika dia diberikan kalor, maka akan mencapai suhu 0 derajat Celcius dulu. Berarti di sini ada, misalkan aja ini Q2, misalnya bernama ini Q2 gitu ya. Kemudian dari B ke C di sini, B ke C ini akan terjadi perubahan wujud. Ini kita sebut aja nih Q3. Kemudian setelah berubah wujud, seluruh esnya tadi mencair semua, masih diberi kalor lagi, maka esnya tadi akan naik suhunya sampai ke TC. Ini misalkan aja Q4. Nah, sehingga untuk menyelesaikan persamaan ini kita gunakan asas Black ya. Tadi Q lepas sama dengan Q terima. Nah, untuk yang Q lepas itu berarti adalah Q1. Karena di sini ada bejana yang memiliki kapasitas, artinya kita perhitungkan bejananya, maka akan ada Q wadah. T sama dengan yang menerima. Yang menerima di sini kan ada Q2, karena prosesnya panjang ya, Q2, kemudian Q3, dan Q4. Sekarang kita masukkan semua nilainya. Jadi di sini Q1 karena terjadi perubahan suhu, kita pakainya adalah M kali C air kali delta T. Atau kita langsung tulis saja ya delta T-nya ya.
delta T-nya ini 100 min Tc. Kemudian wadah. Nah, untuk Q wadah nanti persamaan yang kita gunakan adalah C besar dikalikan delta T. Ya. Berarti ini C dikalikan delta T-nya sama 100 min Tc, karena dianggap waktu air mendidih ini dimasukkan ke dalam bejana atau wadahnya, maka suhunya wadah itu akan sama dengan suhu air yang dimasukkan tadi. Kemudian sama dengan Q2 yang ini ya, dari A ke B terjadi perubahan suhu, maka kita pakai M kali CS karena bentuknya kan dia masih S ya, dikalikan delta T. Delta T-nya berarti dari 10 ke 0, berarti 10 ya, 10 derajat Celcius, ditambah Q3 dari B ke C terjadi perubahan wujud, jadi kita pakainya adalah M kali L plus yang Q4. Nah, Q4 ini terjadi perubahan suhu, berarti M kali C, tetapi waktu dari 0 ke TC ini semuanya kan sudah berbentuk air, sehingga C yang digunakan adalah C air dikali dengan delta T. Berarti delta T-nya di sini yang kita pakai adalah TC min 0. Oke, seperti ini ya. Nah, jangan lupa untuk masanya, yang sebelah kiri adalah M1, yang sebelah kanan ini adalah M2. Sekarang kita masukkan semua nilainya. M1-nya adalah 175 dikali C air. Nah, dalam soal ini C air kan tidak diketahui. Nanti kalian boleh lihat penjelasan Mistian yang sebelumnya. Sudah Mistian tuliskan ya. C air itu besarnya adalah 1 kalori per gram derajat Celcius atau 4200 kalau dinyatakan dalam Joule per kilogram derajat Celcius. Sekarang kita masukkan ya, berarti C airnya ini kan 1 dikali 100 min Tc. Kemudian plus kapasitas kalornya ya, ini kapasitas kalornya kan 200, berarti 200 dikalikan 100 min Tc sama dengan M2. M2 nya tadi kan 180 dikali CS-nya adalah 0,5 atau setengah, kita kalikan dengan 10 plus M2-nya 180 dikali dengan 80 plus M2-nya 180 dikali C airnya 1, TC min 0 adalah TC. Hasilnya adalah 40 derajat Celcius. Karena di sini hasilnya adalah positif ya, maka seluruh S-nya itu mencair semua dan suhunya itu naik sampai 40 derajat Celcius. Ya, jadi kita tidak perlu pakai yang B karena hasil TC-nya sudah positif. Nah, untuk hasil yang negatif nanti ada di nomor 5. Untuk yang nomor 5 nanti kalian gunakan dulu dengan persamaan yang A. Nanti akan kalian dapat hasilnya itu negatif ya. Kalau hasilnya negatif, maka kita pakai yang B. Yang B di sini M1-nya ya, dalam soal ini kan 50 gram. Kemudian M2-nya adalah 200 gram. Kemudian di sini ada perubahan suhu ya, ada delta T. Kita sebut aja dia delta T1. Nah, kemudian untuk S-nya ini akan terjadi dua proses, dari A ke B ini ada Q2, kemudian dari B ke C ini ada Q3. Jadi ada dua proses saja ya. Kalau di A tadi kan yang S-nya mengalami 3 proses, Q2, Q3, Q4, tapi untuk yang B ini S-nya hanya mengalami 2 proses dan TC-nya ini pasti adalah 0. Sehingga pada soal B, kalau yang ditanya adalah suhu akhir, jadi suhu akhirnya nanti jawabannya adalah TC-nya itu 0. Kemudian keadaan akhirnya itu nanti tidak semua massa dari zat cairnya itu akan berubah wujud menjadi air, tetapi hanya sebagian yang berubah menjadi es. Nanti kalian bisa tentukan berapa jumlah es yang mencair ataupun jumlah es yang tidak mencair
Nanti kita gunakan tetap sama dengan asas Black. Jadi Q lepas sama dengan Q terima. Untuk soal nomor 5, karena di sini tidak ada wadahnya, kita tidak perhitungkan wadah. Jadi Q lepasnya adalah Q1 ya. Q1-nya adalah M kali C air kali delta T. Delta T-nya di sini karena suhu awalnya 60 derajat ke 0, berarti ini dikali 60 nanti. Kemudian yang kita terima ada Q2 dan Q3. Q2-nya di sini M kali CS kali delta T dari suhu minus 20 derajat Celcius jadi 0, berarti suhunya adalah 20 ditambah massa kali L. Nah, di sini M1, di sini M2. Untuk M yang di sini M di sini adalah M lebur. Jadi berbeda dengan M2 ya. Nah, maka kalau nanti nilainya kalian masukkan semua, kalian akan memperoleh M leburnya itu berapa. Kita tadi sudah membahas tentang pengertian kalor, bagaimana kalor merubah wujud benda, dan kalor bisa menaikkan suhu dari suatu benda. Kemudian kita juga belajar tentang asas Black. Nah, sekarang kita belajar tentang perpindahan kalor. Kita ingat lagi di SMP dulu, kalian pasti masih ingat, ada 3 jenis perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalau konduksi adalah perpindahan kalor yang tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Kalau konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan gerakan partikel-partikel dari benda yang sebagai mediumnya. Kalau radiasi itu tanpa medium. Tapi untuk di SMA ini kita akan lebih fokus pada perhitungannya saja. Yang kita hitung adalah laju perpindahan kalor yang disimbolkan dengan H kapital, yang rumusnya adalah Q per T. Ya, Q adalah kalor satuan joule dan T adalah waktu satuan second, sehingga untuk laju perpindahan kalor satuannya adalah joule per second, atau nanti dinyatakan dalam watt juga. Nah, pada konduksi persamaannya adalah H sama dengan K kalikan A kali delta T per L. Kemudian untuk konveksi, H sama dengan H kecil kali A kali delta T. Dan untuk radiasi, nah radiasi ini laju perpindahan kalor itu sama dengan daya ya, yang satuannya adalah watt. Sama dengan E kali sigma kali A kali T pangkat 4. Nah, ini untuk keterangannya, di mana G adalah kalor satuan joule, H adalah laju perpindahan kalor satuannya joule per second atau watt, K adalah konduktivitas atau koefisien konduksi thermal zat, satuannya adalah watt per meter Kelvin. Jadi K ini untuk konduksi ya. Kemudian A adalah luas penampang, satuan meter pangkat 2. Delta T adalah perubahan suhu, bisa dalam derajat Celcius ataupun dalam Kelvin. Kemudian L adalah panjang atau tebal zat padat, satuannya adalah meter. H kecil adalah koefisien konveksi, satuannya watt per meter kuadrat Kelvin. Sigma adalah konstanta Stephen Boltzmann yang nilainya selalu tetap, yaitu 5,67 kali 10 pangkat minus 8 watt per meter kuadrat K pangkat 4. P adalah daya atau laju radiasi energi, satuannya joule per second atau watt. Dan E emisivitas bahan, satuannya watt per meter kuadrat Kelvin. Dan T adalah suhu benda. Untuk radiasi suhunya harus dinyatakan dalam Kelvin. Kalau masih derajat Celcius, maka harus kalian rubah dulu ke Kelvin. Berarti ditambah dengan 273. Untuk lebih memahaminya, mari kita masuk ke contoh soal berikut ini. Masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini ada sebuah ruangan ber-AC memiliki kaca jendela yang luasnya 1,5 meter kali 1 meter dan tebalnya 2,5 mm. Suhu di dalam ruangan adalah 20 derajat Celcius dan suhu di luar ruangan 32 derajat Celcius. Hitunglah laju perpindahan kalor melalui kaca jika konduktivitas termal kaca 0,8 watt per mK. Oke, sekarang kita akan menjawab yang nomor 1 ya. Kita tuliskan dulu besaran apa saja yang diketahui dari soal. Jadi di sini ada luas,
nilai A-nya sama dengan 1,5 meter kali 1 meter ya, berarti 1,5 meter pangkat 2 untuk A-nya. Kemudian ada tebal ini adalah L-nya sama dengan 2,5 mm. Kita rubah ke meter ya, berarti 2,5 kali 10 pangkat minus 3 meter. Kemudian suhunya ini di ruangan kan 20, di luar ruangan 32. Berarti ada perubahan suhu ya. 32 min 20. Maka adalah 12 derajat Celcius. Dan juga ada konduktivitas termal. Ini adalah K, nilai K-nya adalah 0,8 watt per meter Kelvin. Nah, ini untuk perubahan suhu, walaupun di sini Kelvin, kita tidak perlu merubah ya, karena kalau selisih untuk Kelvin dan Celcius itu nilainya sama. Sekarang yang ditanya adalah laju perpindahan kalor atau nilai H-nya sama dengan titik-titik Joule per second. Oke, sekarang kita akan jawab ya. Karena di sini secara konduksi, maka kita gunakan persamaan H sama dengan K kali A kali delta T per L. Kenapa konduksi? Karena di sini ada kata konduktivitas termal ya. Jadi perpindahannya secara konduksi. Kita masukkan nilainya. Nilai K adalah 0,8, A-nya 1,5, delta T-nya 12. Kemudian L-nya adalah 2,5 kali 10 pangkat minus 3. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya adalah 5,76 kali 10 pangkat 3 Joule per second atau 5.760 Joule per second. Sekarang kita lanjut ke yang nomor 2. Di nomor 2 ini ada 2 buah batang penghantar mempunyai panjang dan luas yang sama ya. Jadi nanti diketahui di sini nilai L1-nya ini akan sama dengan nilai L2. Karena kan panjangnya sama ya, panjang sama, luas sama. Berarti kalau luas nilai A1-nya sama dengan nilai A2. Kemudian disambungkan seperti pada gambar. Nah, diketahui koefisien termal batang penghantar kedua adalah 2 kali koefisien konduktor termal batang pertama ya. Koefisien termal adalah K. Jadi nilai dari K1 K2 besarnya itu sama dengan 2 kali K1. Nah, kalau digambar, komisten gambar di sini ya. Ini misalkan batang yang satu, ini batang yang kedua. Nah, ujungnya ini 150 derajat Celcius. Yang ini 30 derajat Celcius. Nah, ketika disambung nanti akan menghasilkan suhu akhir atau nilai TC. Maka di sini nanti akan muncul delta T1 dan delta T2 ya. Kalau delta T1 kita lihat ya, yang tinggi kan 150. Berarti nanti delta T1-nya adalah 150 min TC. Sedangkan untuk delta T2 karena 30 lebih rendah, maka ini TC min 30. Yang ditanya adalah TC-nya itu berapa. Karena dia disambungkan, maka nanti laju konduktivitas termalnya di batang 1 sama batang 2 ini akan sama ya. H1 sama dengan H2. Nah, rumusnya H kan KA delta T per L ya. Maka di sini Mistian bisa tuliskan K1 kali A1 kali delta T1 per L1. Yang ruas kanan berarti K2 dikali A2 dikali delta T2 per L2. Nah, karena diketahui di dalam soal yang tadi itu nilai dari L sama A-nya ini sama, kita bisa coret ya. Nah, sehingga tinggal nilai K dan delta T saja ya. K1-nya kita buat tetap dalam K1. Kemudian delta T1-nya 150 min TC sama dengan K2-nya kan 2 kali K1 ya. Berarti 2K1
dikali delta T2-nya TC min 30. Nah, ini nilai K-nya, K1-nya bisa kita coret sekarang. Maka TC-nya adalah 70 derajat Celcius. Oke anak-anak, kalian sudah mendengarkan penjelasan Miss Tian tentang kalor dan laju perpindahan kalor. Sekarang waktunya kalian berlatih soal. Miss Tian punya 5 soal yang harus kalian kerjakan. Silahkan kalian kerjakan di buku catatan kalian. Kalian foto dan upload di GC. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye, God bless you.